Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 111. Halaman 111, 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Lau tawakkaltum, jika kalian bertawakal, alallahi, kepada Allah. Ini hadis Rasul. Jika kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya bertawakal, la razaqakum, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Jadi jika kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah berjanji akan memberikan rizki seperti memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu diberi rizki? Taghdu himason wa taruhu bitonan. Pagi dalam keadaan perut kosong, lalu sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi burung itu dia berangkat dengan perut kosong, pulangnya dengan perut kenyang. Padahal burung gak megang duit, padahal burung gak tahu mau kerja di mana, tetapi sore pasti perutnya kenyang. Nah, itulah burung, hadirin sekalian. Artinya kita akan dicukupi oleh Allah kalau kita tawakalnya kuat. Apa itu tawakal? Memasrahkan urusan kepada Allah, memasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah, lalu timbul ketenangan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah akan memberikan rezeki, yakin Allah akan membereskan urusan-urusan kita.
Kalau kita kan manusia bukan hanya sekedar perut kenyang, tapi bayaran kontrakan, bayaran bulanan, SPP, kemudian bayar air, bayar listrik, dan lain sebagainya. Artinya itu pun akan dipenuhi oleh Allah ketika kita memiliki keyakinan, hadirin sekalian, keyakinan bertawakal, memasrahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin urusan kita dibereskan oleh Allah, menjadikan Allah sebagai wakil, itulah tawakal. Wafil maksuri, dan di dalam berita yang maksur itu yang dapat dipercaya, dan di dalam riwayat yang maksur yang dapat dipercaya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kita Allah, dialah sebaik-baik wakil. Dialah sebaik-baik, apa itu wakil? Yang dipasrahkan urusan. Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baik yang dipasrahkan urusan. Kita masrahkan urusan kepada yang ahli, pasti tenang. Apalagi memasrahkan urusan kepada Allah, jauh lebih tenang. Karena Allah pencipta langit dan bumi, karena Allah yang memberikan rezeki seluruh makhluk, karena Allah yang menciptakan para pemimpin-pemimpin dunia. Pembuat keputusan utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil sering kita baca untuk menguatkan keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah setiap hari. Mau berangkat kerja juga boleh, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, Allah lah sebaik-baik yang dipasrahkan urusan. Nah, terjemahnya, arti dari kandungan itu kita hayati, hadirin sekalian, sehingga hati kita dalam keadaan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalaha, itulah yang diucapkan Ibrahimu alaihi salam oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, hina qadhafa bihi fin nari, ketika beliau akan dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam api, kobaran api, bukan neraka, kobaran api. Jadi Nabi Ibrahim oleh Raja Namrus akan dibakar oleh Raja Namrus dan kaumnya. Nah, Ibrahim membaca doa ini, meskipun ada doa lainnya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, ya naru kuni jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Nah, itu diantaranya doa yang dibaca, dan doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hati kita akan tenang karena merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan bersama Allah, bayangkan bersama presiden, tenang, ada pengawalannya. Bersama lurah pasti aman, pasti makan terjamin. Bersama camat lebih tenang lagi. Bagaimana dengan bersama Allah? Jauh lebih tenang, hadirin sekalian. Nah, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, sehingga menimbulkan ketenangan dalam hati, kebersamaan dengan Allah, hadirin sekalian. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itulah yang juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, hina qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka. Jadi ketika ada orang yang berkata, bagaimana berkatanya? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, untuk membinasakan kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Itu kata orang-orang. Fazadahum imana, orang-orang beriman itu makin bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik wakil yang dipasrahkan urusan. Artinya kota Madinah dikepung, dia nggak takut.
untuk dihabisi, dia nggak takut hadirin sekalian, sehingga dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasukan Nabi Muhammad di perang Badar 313 melawan 1000 pasukan kafir dari kota Mekah, beliau gak takut dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan yang mendalam kepada Allah sehingga mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita harus bertawakal kepada Allah. Gak boleh dengan alasan tawakal, gak usaha juga gak boleh. Tawakal pada Allah, lalu asal-asalan nggak boleh hadirin sekalian. Allah memerintahkan usaha, Nabi mencontohkan usaha yang maksimal, yang gigih, lalu tawakal, memasrahkan kepada Allah hadirin sekalian. Usahanya tetap, tawakal kepada Allahnya maksimal hadirin sekalian. Nanti insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dus salafus shalih, sebagian ulama salafus salih berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, man radiya billahi wakilan, barang siapa yang ridho Allah sebagai wakil, sebagai yang dipasrahkan urusan, wajada ila kulli khairin sabilan, dia akan mendapati setiap usaha kebaikannya berupa jalan. Artinya dia mendapatkan jalan dari segala urusan-urusan yang ia hadapi hadirin sekalian. Maka jangan lupa, tawakal kepada Allah itu penting. Jangan mengandalkan kepintaran saja, jangan mengandalkan usaha kita yang maksimal saja. Pasrahkan kepada Allah, Allah yang akan membereskan setelah itu. Usaha kita maksimal, tapi jangan usaha salah-salah. Setelah usaha maksimal, jangan berpegang pada usaha saja, tetapi sandarkan kepada Allah. Allah akan bukakan jalan-jalan kemudahan hadirin sekalian. Wa aslut tawakkuli, pangkal dari tawakal adalah yakinul qalbi, keyakinan dalam hati. Hatinya yakin kepada Allah. Bi annal umura kullahu biyadillah, bahwa semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa fi qabdatihi, dan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan pada semua urusan itu dalam genggaman Allah. Semua persoalan dalam genggaman Allah, mudah bagi Allah untuk membereskan hadirin sekalian. Nah, keyakinan itu harus kita miliki. Itulah tawakal hadirin sekalian. Wa annahu la dharra, berkeyakinan bahwa tidak ada yang memberi mudarat, maksudnya tidak ada yang memberi bencana. Wala nafi'ah, tidak ada yang memberi kemanfaatan. Wala mu'tiya, dan yang tidak ada memberi rizki. Wala mani'a, dan tidak ada yang menghalangi rizki. Ghairullah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hati kita harus memiliki keyakinan tidak ada yang memberikan bencana, musibah, mencelakakan kita kecuali ditakdirkan oleh Allah. Ada orang ingin membunuh kita, persiapannya lengkap, Allah bilang selamat, selamat hadirin sekalian. Contohnya baginda Rasulullah ketika mau hijrah itu rumah sudah dikepung, bisa selamat hadirin sekalian. Wala nafi'at, tidak ada yang memberi manfaat kecuali pertolongan Allah. Orang kaya belum tentu ngasih kalau tidak digerakkan oleh Allah. Orang yang kuat belum tentu membantu kalau tidak hatinya digerakkan oleh Allah. Itu semua Allah yang menggerakkan, itu semua Allah yang mentakdirkan hadirin sekalian. Wala mu'tiya wala mani'a, tidak ada yang bisa mencegah kecuali dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Ada orang ingin menghalangi rezeki kita, di sini dihambat, di situ dihambat, di sini dihambat, kemudian Allah takdirkan kita dapat rezeki, sangat mudah bagi Allah hadirin sekalian. Tidak ada yang bisa menghalangi rezeki kita hadirin sekalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah tawakal hadirin sekalian.
summa tuma'ninatul qalbi, kemudian hatinya tenang, wasukunihi, dan hatinya damai. Hadirin sekalian, hatinya tenang dan hatinya damai karena kedekatan kepada Allah, karena memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertawakal. Ya, silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Saya kan udah besar seperti ini, Iya. masih untuk menghadap, untuk berdoa, untuk melaksanakan ibadah 5 waktu itu sulit sekali. Rasanya untuk sudah waktunya sholat pun lebih baik saya mengerjakan pekerjaan daripada saya sholat. Apa yang akan dilakukan Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya, gimana ya? Kiat-kiat. Iya. Kiat-kiat. Jadi keyakinan kepada Allah bahwa kita, misalkan kita nggak kerja pun bisa diberikan rezeki oleh Allah. Tetapi kita memang harus bekerja karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tawakal berkaitan dengan keimanan. Keimanan itu bergantung dengan amal-amal kita, amal-amal soleh kita. Kalau orang yang sholat 5 waktunya kadang ngerjain, kadang enggak, itu sifat tawakal itu sulit untuk dimiliki karena dia melanggar larangan, melanggar perintah-perintah Allah. Ya, kiat-kiatnya keyakinan kepada Allah, keyakinan yang bulat kepada Allah. Allah itu pemberi rizki. Masa kita punya 24 jam, katakanlah sholat itu 5 menit, berarti 25 menit gak sanggup menghadap Allah, padahal itu diperintahkan oleh Allah dan Allah yang memberikan kita segalanya. Maka kita usahakan maksimalkan sholat 5 waktu lebih penting dari urusan kita apapun. Jadi urusan apapun lebih penting sholat. Nah, kurang lebih seperti itu, mungkin kurang memuaskan. Masalahnya untuk sholat